Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, di khotbah Tuhan Yesus, di rumah ibadah, sinagoge, orang Yahudi, di Kapernaum. Ini pasal 6 ayat 52 sampai 58. Di sini ada penjelasan Injil yang mengejutkan, darah dan daging. Pasal 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kata-kata Tuhan Yesus sungguh membingungkan mereka di sinagoge itu. Mungkin ada yang berpikir dia menawarkan diri untuk dimakan seperti kanibalisme. Orang lain mungkin mereka pasti itu tidak mungkin, tetapi jika begitu, apa maksudnya? Mungkin mereka paham bahwa dia pakai kiasan, tetapi kiasan dengan arti apa? Mereka bertengkar antara sesama mereka. Tidak bertengkar dengan dia. Hal ini bahwa mereka bertengkar antara sesama mereka, mungkin ini memberi petunjuk pada suatu tema tanggapan pada Tuhan Yesus Kristus yang berlawanan, yang akan dikembangkan nanti pasal 7 sampai pasal 12. Pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kata amin diulangi, amin, amin, menyatakan bahwa pernyataan yang berikut sangat penting, dan ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan tetap dia kuat dalam pernyataan ini, walaupun bunyinya aneh di telinga mereka. Lihatlah betapa sulit menjadi pengikut Tuhan Yesus sesudah mendengar kata-kata seperti ini. Mereka harus mendengar, dan jika mereka pengikut, mereka harus mendengar dan menerima perkataan-perkataan yang bagi mereka pada waktu itu, ya mustahil dipahami, mustahil dilakukan, tidak masuk akal. Seolah-olah dia mau supaya mereka makan daging harfiah, dagingnya, ya kanibalisme. Mungkin dia mencari pengikut yang begitu kuat kasih mereka kepadanya, murid yang begitu kuat komitmen padanya, mereka menerima perkataannya walaupun tidak paham, atau walaupun ya perkataan seperti minum darahku. Di ayat ini Tuhan menegaskan apa yang sudah dikatakan, tetapi ada kata baru, ada ungkapan baru, minum darahnya. Suatu ungkapan, suatu pikiran yang sangat ngeri, jijik bagi orang Yahudi. Mereka tidak boleh, menurut tradisi mereka, dan ya ada firman juga, mereka tidak makan darah. Menurut Kejadian pasal 9 ayat 4, Tuhan Allah berkata kepada nenek moyang mereka, hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya rupanya mereka minum darahnya, darah manusia. Wah, sulit diterima. Sebenarnya maksud Tuhan Yesus adalah jika kita tidak percaya kepada anak manusia, jika kita tidak menerima dia sebagai juru selamat kita, kita tidak mempunyai hidup di dalam diri kita. Di seluruh Injil Yohanes, syarat yang satu-satunya untuk menerima hidup adalah percaya, atau dengan kata lain, menerima dia sebagai juru selamat. Ayat ini menggarisbawahi syarat yang satu-satunya itu iman pada Kristus untuk menerima penebusan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui salibnya. Perjamuan suci yang
tidak dibahas di ayat ini juga merujuk pada Tuhan Yesus dan penebusan yang disediakan oleh Dia melalui salibnya. Baik pasal ini maupun perjamuan kudus merujuk pada salib. Itu berbeda dari berkata bahwa pasal 6 ini, khotbah di pasal 6 ini, merujuk pada perjamuan kudus yang kemudian merujuk pada salib Tuhan Yesus Kristus. Menurut Sarjana Carson, di dalam firman Tuhan, darah paling sering merujuk pada suatu kehidupan yang berakhir dengan kekerasan, kadang kekerasan pengorbanan. Di sini di pasal 6, pengikut Tuhan Yesus Kristus mendengar kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata yang mengejutkan di dalam konteks orang Yahudi. Konsep makan daging anak manusia dan minum darahnya, dan ayat-ayat yang berikut rasanya diucapkan untuk mendorong pengikut supaya mereka berangkat, bukan untuk menarik pengikut. Tetapi kita akan melihat bahwa ada yang berangkat, ada yang tetap dengan Dia. Sama seperti apa yang kita baca di dalam pasal 1 ayat 11 dan 12. Pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pernyataan ini sejajar dengan ayat 40 yang berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dua ayat ini sejajar karena mereka menyatakan kebenaran yang sama. Jika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki hidup kekal dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman atau pada hari yang terakhir secara harfiah. Iman adalah syarat yang satu-satunya. Apa yang dikatakan tanpa kiasan di dalam ayat 40 diulangi di sini dengan kiasan. Pasal 6 ayat 55 dan 56. Sebab dagingku benar-benar adalah makanan, dan darahku benar-benar adalah minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di dalam kedua ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dagingnya dan darahnya merupakan makanan dan minuman. Jelas dagingnya bukan makanan biasa, darahnya bukan minuman biasa. Tapi meskipun demikian, dagingnya sungguh adalah semacam makanan. Dan darahnya sungguh benar-benar adalah semacam minuman. Dan tanpa makanan dan minuman semacam itu, manusia tidak punya hidup di dalam dirinya. Mereka tidak mempunyai hidup yang kekal. Nenek moyang dari mereka di sinagoge, mereka makan mana dan meninggal. Demikian juga dengan segala macam makanan biasa. Mungkinkah Tuhan Yesus memikirkan Yesaya pasal 55 ayat 2 yang berkata, mengapa keluarkan perak dan tidak ada roti, dan kerja keras dan tidak ada kepuasan? Perhatikanlah, dengarkanlah kepadaku, dan makan dengan baik, dan biar jiwaku bersuka cita dengan makanan yang paling lezat. Makanan yang paling lezat, kita terjemahkan seperti itu, sebenarnya harfiah makanan lemak, karena mereka menghargai makan lemak itu. Tapi kita tidak pakai itu dalam terjemahan kita. Makanan yang lain, yang biasa, tidak memuaskan. Makanan biasa tidak memberi hidup yang kekal. Mari datang kepada Dia, terimalah
apa yang sungguh memuaskan, persekutuan dengan Dia dan persekutuan dengan penebusan yang Dia sediakan di kayu salib. Persekutuan yang disebut di sini, ini disebut dengan istilah tinggal, Yunaninya meno, suatu istilah yang cukup penting di dalam Injil Yohanes. Istilah ini dipakai mengenai hubungan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lihatlah misalnya pasal 1 ayat 32 dan 33, dan pasal 14 ayat 10, dan pasal 15 ayat 10. Kata meno, kata tinggal, juga menceritakan hubungan antara orang percaya dan Tuhan Yesus Kristus. Lihat misalnya pasal 5 ayat 38, pasal 15 ayat 4, 7, 9, dan 10. Pasal 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi dengan memakai ungkapan sama seperti, demikian juga, Tuhan Yesus mengatur suatu kesejajaran, dua hubungan yang sejajar. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga sejajar, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dari satu segi, Tuhan Yesus bergantung pada Allah Bapa. Di dalam pasal 5 ayat 26 kita membaca bahwa Bapa memberikan kepada anak supaya dia memiliki hidup dalam dirinya. Dan demikian juga mereka yang makan Tuhan Yesus, dengan arti mereka yang percaya kepadanya, bergantung pada Dia untuk hidup. Tetapi kesejajaran ini tidak 100%, tidak mutlak sejajar. Kita kembali ke pasal 5 ayat 26, kita melihat bahwa anak mempunyai hidup dalam dirinya, tetapi kita tidak membaca bahwa orang percaya mempunyai hidup dalam dirinya. Ya, mungkin ini berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus doakan di dalam pasal 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya mungkin, tetapi memang ayat ini agak sulit dipahami. Tetapi yang jelas, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, makan dia, tetapi sebenarnya percaya kepada Tuhan Yesus, akan hidup oleh karena dia. Nah, kita melihat bahwa ayat 54 dan ayat 56, di situ ada ungkapan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tetapi di sini di ayat 57, ungkapan yang sejajar adalah, barang siapa yang memakan aku. Tadi, makan dagingku dan minum darahku, di sini, makan aku. Apa maksudnya? Mengapa berbeda? Ya, jagalah. Di dalam Injil Yohanes, sering kita melihat Rasul Yohanes mengubahkan kata tanpa perubahan arti. Dan Sarjana Morris, dia memakai beberapa ayat sebagai contoh, misalnya pasal 7 ayat 30 dan 44, 6:35 dan 48, dan 51, pasal 1 ayat 32, 33, dan 34, ada 3 ayat yang memakai 3 kata kerja yang semuanya berarti melihat, tapi 3 kata kerja yang berbeda-beda. Jadi di dalam
ayat-ayat ini dan ada ayat-ayat yang lain, lebih baik kita tidak berusaha untuk membedakan yang pertama, misalnya di sini, makan dagingku, dari yang kedua, yaitu makan aku. Perbedaan seperti ini merupakan salah suatu unsur dari gaya Rasul Yohanes di Injil Yohanes. Pasal 6 ayat 58. Inilah roti yang turun dari surga. Tidak seperti waktu bapak-bapakmu makan mana itu dan meninggal. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ada kontras, ada perbedaan yang kuat di sini. Maut dan hidup. Mereka makan mana yang turun dari surga di padang gurun. Dan mereka semua, ya hampir semua, ada beberapa perkecualian, mereka meninggal dunia sebagai disiplin dari Tuhan. Dan akhirnya mereka semua meninggal, mati. Tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ada hidup kekal. Maut dan hidup dikontraskan di sini dengan tegas. Dan juga ini merupakan suatu pernyataan yang menguatkan dan mengembangkan dan mengilustrasikan pernyataan kontras antara hukum Torah dan kasih karunia, kontras antara Musa dan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali diucapkan di dalam pasal 1 ayat 17. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan kontras antara roti baru dan roti lama. Di dalam roti yang lama, mana yang turun di padang gurun, ada maut. Tetapi di dalam roti yang baru, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hidup kekal.